Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Darmadi dari SMA Khadijah Surabaya. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi korosi PPL siklus kedua PPG angkatan keempat tahun 2021 LPTK Universitas Negeri Gorontalo. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Semangat semuanya? Semangat. Terima kasih ya. Kelihatan memang sudah sangat-sangat cerah wajahnya ya. Amin. Oke anak-anakku, semoga untuk pertemuan hari ini, untuk keberkahan pertemuan hari ini, mari kita awali pertemuan pagi ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk Adelia Tarifah dipimpin untuk berdoa. Silahkan. Oke, terima kasih. Nah, untuk menambah motivasi kalian, untuk menambah semangat kalian, ya, kita bersolawat terlebih dahulu ya sebelum ke pelajaran lebih lanjut. Bisa berdiri semuanya? Berdiri terlebih dahulu. Silahkan Nabil untuk dipimpin bersolawat Tibil Qulub teman-temannya. Marilah kita sebelum memulai pelajaran kali ini membaca salawat Tibil Qulub bersama. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyadiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Silakan duduk kembali. Oke, anak-anakku, untuk mengawali pembelajaran kali ini saya akan cek kehadiran kalian dulu. Hari ini hadir semua ya? Alhamdulillah hadir semua. Saya lihat di sini hadir semua dalam keadaan sehat dan tentunya sudah sarapan semua ini ya. Insya Allah. Oke, anakku ya, sudah di sini hadir semua. Pertemuan hari ini ya, saya akan membahas materi korosi ya. Materi korosi lanjutan dari materi sebelumnya. Oke ya. Materi sebelum korosi kemarin materi apa? Volta. Materi sel Volta. Sel volta. Ada yang masih ingat bisa menjelaskan? Silakan. Ya, Pak. Oh ya, silakan Nabil. Sel volta itu adalah perubahan dari energi kimia menjadi energi listrik. Ya, mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Ya, sedikit saya jelaskan di sini tujuan pembelajaran hari ini, ya, bahwa tujuan pembelajaran hari ini adalah, ya, yang pertama menjelaskan pengertian dari korosi, ya. Terus setelah itu peserta didik juga diminta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi korosi, ya kan? Itu melalui praktikum yang sudah kalian lakukan. Dan yang terakhir di situ adalah menganalisis cara mencegah korosi. Di sini tetap saya mengingatkan, ya, saya akan menyebutkan kembali bahwa untuk nama-nama kelompok ya, anggota kelompok 1 di situ ada Nabil, ada Arkan. Sedikit ya, saya kasih permasalahan ya, supaya kalian nanti ada alurnya ketika mengerjakan
LKPD ya. Akan saya berikan di sini video ya, video yang berkaitan dengan materi pembelajaran hari ini ya. Di sini di laptop ini coba diperhatikan ya. Bisa kelihatan ya dari sana ya. Tapi nanti tetap akan saya jelaskan ke saya. Di Kabupaten Pali ternyata pipa berusia tua, salah satunya Kecamatan Abab, Kabupaten Pali. Pipa terlihat korosi, kemudian pipa berlubang hingga minyak yang hendak disalurkan mengalir dari pipa dan mencemari lingkungan, hutan, dan lahan perkebunan karet milik warga. Apa yang menyebabkan semua ini? Awalnya logam besi ini jernih, sebenarnya tidak ada ya bekas-bekas yang mengganggu. Terus setelah itu kayak kusam seperti ini ya kan, bahkan ini bisa patah lama-kelamaan di situ, seperti pipa yang ada. Silakan, ada yang bisa menyampaikan ya hipotesis atau permasalahan ini seperti apa? Silakan. Nabil bisa? Silakan. Ya, mungkin karena udara di sekitarnya. Karena udara yang ada di sekitarnya. Jadi udara di sekitarnya itu akan menyebabkan besinya berubah seperti tadi ya. Iya. Oke, ada lagi? Ada, Pak. Oh ya, sebentar. Akila, silakan Akila. Ada biasanya kayak terkena air dan kelembapan udara yang Oh, karena di situ besinya kita pakai ya kayak ini tadi, parang ini tadi, atau dalam video tadi kan pipa tadi terkena air dalam tanah terus menerus akhirnya kropos itu ya. Iya, Pak. Terus bocor. Iya. Oke. Itu pendapat dari Akila. Nah, ya, sebelum kalian berdiskusi untuk masing-masing kelompok ya, nanti berdiskusi tapi tetap dalam protokol kesehatan ya, jaga jarak tetap di situ. Sedikit ya, saya akan ya membantu proses penyelidikan atau di situ membantu proses diskusi yang kalian lakukan untuk LKPD kali ini ya. Jadi coba lihat di situ yang pertama ya. Kalian kan membuat rumusan masalah. Ya, dari tadi, misalkan video tadi atau visualisasi yang saya berikan tadi ya. Di situ, terus di situ ada membuat hipotesis ya. Jadi membuat hipotesis ya kan. Jadi membuat hipotesis di situ silakan ya. Apa di situ yang mempengaruhi kebocoran pipa dan sebagainya di situ ya. Oke, terus silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di sini saya izin menambahkan apa yang dijelaskan Arkan tadi. Mungkin bisa langsung lihat saja ya yang terjadi korosi. Yang mungkin yang paling parah bisa kelihatan ini. Yang wadah nomor 4 yang dengan garam. Nah, di sini bisa dilihat sudah mulai terjadi adanya korosi di wadah nomor 4 ini. Mungkin mau dilihat wadah yang nomor 3. Nah, di sini ini juga terjadi sedikit korosi ya, tapi memang lebih parah wadah yang nomor 4. Dari sini saya hanya ingin menambahkan kenapa mungkin yang wadah nomor 4 itu lebih banyak korosinya, karena menurut saya faktor-faktor yang mempengaruhi korosi itu ada 3. Ya, mulai saya lihat dari praktikum ini, faktor-faktor yang mempengaruhi korosi ada 3: udara, air, dan zat elektrolit. Nah, kenapa kok yang wadah keempat ini paling parah mengalami korosi? Karena menurut saya sendiri ini dan menurut kami, kelompok kami, yang wadah 4 ini ada ketiga-tiganya faktor. Ada udara karena tidak tertutup, terus habis itu ada elektrolitnya, garamnya, dan ada airnya di dalamnya. Sudah? Ya. Oke. Terima kasih Nabil bisa duduk di tempatnya tadi. Bagaimana pendapat kelompok 2 mengenai apa yang sudah dipresentasikan kelompok 1? Apakah sama persis semuanya dari hasil praktikum di situ? Bagaimana? Sama? Apakah? Sama ya? Sama. Ada sedikit perbedaan atau mengenai munculnya sedikit karat yang ada itu di hari keberapa sama semuanya? Ya. Oh ya. Pertama di hari ke-14 sedikit.
Oh, untuk tabung pertama ini yang di kelompok 2 ya, itu muncul ada sedikit ya. Oke, yang dibiarkan dalam udara bebas itu. Oke, terus? Di tabung Oh ya, keempat, dari hasil diskusi tadi ya. di tabung keempat juga baru muncul adanya korosi itu di hari ke-9. Oh ya, tadi ya, ini tadi hari ke-7 ya, ini hari ke-9 ya. Jadi ada sedikit perbedaan dalam kecepatan di situ terbentuk awalnya korosi ya. Tetapi pada intinya kan hampir semuanya sama. Mungkin juga kelompok 2 ini menemukan sedikit banget korosi yang ada di tabung 1, mungkin ketika di udara bebas di situ mungkin juga pengaruh paku kondisi awalnya juga ya, seperti itu ya. Jadi pada intinya apa yang sudah dilakukan oleh kelompok 1 di situ hasilnya hampir sama dengan apa yang sudah dilakukan oleh kelompok 2. Oke. Sebelum ke arah kesimpulan ya, saya mohon dengan sangat, ini ada materi pengayaan, istilahnya ada materi yang menurut saya harus saya sampaikan. Kalian tadi sudah menjelaskan di situ awal proses korosi dari pipa tadi ya, atau parang yang sudah saya berikan tadi. Terus juga dari hasil praktikum di situ kalian menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi korosi juga. Terus yang terakhir tadi kan cara mencegah adanya korosi yang ada di situ ya. Nah, sekarang saya ada materi pengayaan di luar tersebut atau lebih mendalam dari yang ada tadi. Logam besi bisa terkena korosi dan sebagainya karena pengaruh lingkungan seperti air dan sebagainya. Saya bisa dijelaskan prosesnya atau reaksi yang terbentuk dari proses terjadinya korosi di situ. Silakan. Izin. Ya. Reaksi yang ada. Oke, silakan. Oke, silakan. Oke, silakan. Bagus ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabil di situ proses terjadinya perkaratan, ya kan? Jadi proses terjadinya perkaratan, terus di situ reaksi dari korosi. Jadi awalnya di situ unsur besi, ketika proses dengan pengaruh air, pengaruh udara dan sebagainya akan terbentuk suatu senyawa di situ besi yang terkena korosi, ya kan? Jadi yang semula di situ besi dalam wujud unsur ya, unsur bebas di situ ya, akan terkena kondisi seperti ada air dan udara seperti itu kan, ya akan membentuk Fe2O3X2O tadi ya. Di sini boleh ya, boleh hasilnya awalnya ini boleh. Nah ini boleh ya, Fe2O3 nanti X2. Inilah syarat tadi kan yang ada ya. Ini membuktikan bahwa besi yang awalnya seperti ini, nah ada O-nya di sini kan, berarti kan prosesnya teroksidasi, ya kan? Bilangan oksidasinya Fe di sini kan unsur bebas, berarti berapa bilangan oksidasinya? 0 kan di situ. Nah, di sini Fe2O3 berarti Fe-nya menjadi +3 kan ya. Jadi terjadi proses oksidasi. Di situ ada oksigen masuk. Di sini X2 berarti kan juga ada pengaruh air yang sudah masuk juga. Sehingga ketika tadi pipa di dalam tanah tadi ya, selang beberapa tahun kemudian dan sebagainya tanpa ada perawatan misalkan di situ ya, akan keropos dan bisa mengakibatkan kebocoran. Ya, bisa pipa PDAM, bisa di situ pipa minyak dan sebagainya. Jadi ini tambahan. Jadi selain kalian bisa menjelaskan nanti pengertian korosi, bisa mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi korosi, juga cara mencegah di situ. Saya minta kalian di situ mengerti proses terjadinya korosi sampai kepada reaksi terbentuknya korosi, ya kan? Oke. Nah, dari praktikum yang sudah kalian lakukan, dari hasil diskusi yang sudah kalian lakukan tadi, coba sekarang saya ingin kelompok 1 memberikan kesimpulan. Silakan. Kesimpulan apa yang bisa kalian sampaikan dari hasil diskusi dan juga praktikum?
Siapa yang menyampaikan? Silahkan. Kelompok 1. Kesimpulannya. Iya, silakan. Ayo. Kesimpulannya yaitu faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi diantaranya oksigen, air, atau zat elektrolit lainnya. Berarti kesimpulan pertama ya, Ya. dijelaskan oleh kelompok 1 berarti faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi itu bisa air, ya, air, oksigen atau zat elektrolit. Saya akan memberikan penguatan untuk kesimpulan ya. Kesimpulan dari ini, kesimpulan itu ya jawaban dari tujuan pembelajaran yang ada. Berarti kan harus tahu di situ kan pengertian dari korosi. Jadi korosi terbentuk karena tadi kan adanya oksigen atau di situ air dan sebagainya ya, karena pengaruh lingkungan sehingga menyebabkan adanya korosi. Oke, yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi. Bisa di situ ada air ya, bisa jadi ada oksigen, bisa jadi ada zat elektrolit. Oke ya. Terus cara mencegah, ya kan? Yang ketiga adalah cara mencegah korosi sesuai dengan kondisi yang ada. Misalkan di situ kalau pagar berarti dilakukan pengecatan. Kalau misalkan tadi tiang listrik dihubungkan dengan potensial reduksi yang lebih kecil di situ ya. Oke, bisa dimengerti anak-anakku ya? Ada ya. Sebelum saya mengakhiri kegiatan pembelajaran pagi ini, ya kan? Yang pertama saya mengingatkan, ya, LKPD yang ada, yang sudah kalian isi tadi, itu diisi dengan lengkap lagi ya. Tapi tetap pengumpulan, walaupun kita sudah bertemu tatap muka seperti ini, pengumpulan tetap dilakukan di e-learning, jangan lupa, ya, tetap dikumpulkan di e-learning dengan batas waktu 2 hari dari sekarang, berarti hari Rabu pukul 21.00. Selanjutnya saya ingin kalian juga mengerjakan kuis yang ada, yang selalu ada di e-learning sebagai syarat untuk mengikuti KBM berikutnya. Ya, seperti kayak KBM hari ini kan kalian sudah mengerjakan kuis sel volta yang sudah saya buat, sehingga bisa mengikuti kegiatan materi korosi pada pagi hari ini ya. Selain itu jangan lupa belajar untuk persiapan materi selanjutnya, yaitu materi sel elektrolisis ya, materi sel elektrolisis. Oke, terima kasih anak-anakku semua ya. Silahkan untuk mengakhiri kegiatan pagi hari ini bisa dipimpin untuk berdoa. Silakan Abil pimpin untuk mengikuti doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kimia pada hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Terima kasih anak-anakku semua, anak-anakku yang hebat. Kalian sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.